setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas
yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Ada sebuah kisah di dalam Alkitab yang menceritakan tentang bagaimana Allah dalam kasih setianya mengubah satu tragedi menjadi kisah yang memuliakan namanya. Kisah ini dibuka dengan sebuah peristiwa kelaparan yang terjadi di tanah Israel. Terjadi pada masa para hakim memerintah. Dan kita tahu bahwa pada masa para hakim, hal-hal yang buruk itu sering terjadi oleh karena dosa dan kesalahan daripada umat Tuhan itu sendiri. Jadi kita bisa berasumsi bahwa kelaparan yang terjadi pada kisah ini diakibatkan oleh karena dosa dan kesalahan daripada umat Tuhan. Lalu kita bisa menemukan dalam kisah yang ada dalam Alkitab ini bahwa ada satu keluarga, seorang suami, istri, dan kedua putra mereka yang bernama Elimelek, Naomi, Mahlon, dan Kilion. Elimelek dan Naomi membuat keputusan di tengah masa kelaparan yang terjadi di tempat di mana mereka tinggal, membuat keputusan untuk pergi meninggalkan tanah Israel, meninggalkan tanah perjanjian yang sebenarnya telah ditetapkan Tuhan untuk mereka tinggali. Karena di sanalah Tuhan akan memberkati mereka. Mereka membuat keputusan untuk meninggalkan tanah perjanjian dan pergi ke tanah Moab untuk menjadi orang asing di negeri itu. Saya percaya bahwa keputusan itu mungkin diambil hanya berdasarkan apa yang terlihat lebih cepat dan yang lebih mudah untuk membawa mereka keluar dari keadaan kesulitan yang mereka sedang hadapi. Mereka meninggalkan tanah Israel, pergi ke tanah Moab, hanya agar mereka bisa dapat segera keluar dari kesulitan yang mereka hadapi. Dan terlihat bahwa sepertinya pilihan mereka ini adalah pilihan yang benar. Gitu. Karena di tanah Moab mereka mungkin bisa menjadi semakin baik keadaan mereka. Dan bahkan di dalam
Alkitab kita bisa membaca bahwa di tanah Moab itulah Naomi bisa menikahkan kedua putranya, yaitu Mahlon dan Kilion. Tapi pada saat yang sama, keputusan mereka untuk pergi meninggalkan tanah Israel dan kemudian berdiam di negeri asing, yaitu tanah Moab, itu merupakan awal dari sebuah tragedi yang akan terjadi dalam kehidupan keluarga ini. Kenapa? Karena dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, mungkin 11 atau 12 tahun setelah mereka meninggalkan tanah Israel, Alkitab mencatat bahwa Naomi harus kehilangan yang pertama adalah Elimelek suaminya. Lalu kemudian ia kehilangan Mahlon yang kemudian dilanjutkan oleh Kilion. Sehingga dalam jangka waktu 11 sampai 12 tahun Naomi kehilangan semua orang yang dikasihinya. Satu keadaan yang tidak menjadi lebih baik ternyata. Satu keadaan yang buruk hanya karena adanya kelaparan di tanah tempat di mana mereka tinggal. Tapi pada saat mereka membuat keputusan yang keliru, keadaan yang buruk itu berubah menjadi bertambah buruk dan menjadi semakin bertambah buruk untuk mereka. Lalu kita mungkin bertanya, lalu di mana cerita kasih setianya? Kadang kasih setia Tuhan itu tidak ternampak oleh mata kita, ya hanya karena kesalahan, hanya karena dosa yang berkuasa dalam hati kita. Kesalahan itulah yang menutupi mata rohani kita sehingga kita tidak lagi mampu melihat kasih setia Tuhan atas hidup kita. Dosa itulah yang menjadi penghalang bagi mata kita untuk bisa melihat besarnya kasih setia Tuhan atas kita. Sampai Naomi mau kembali ke tanah Israel. Sampai Naomi membuat keputusan untuk mau kembali pulang ke Bethlehem, Yehuda. Pada saat itulah kita baru bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup Naomi. Tuhan berkarya dalam hidup Naomi. Ternyata di tengah keadaan yang sukar yang Naomi hadapi, Tuhan ternyata tidak berhenti berkarya dalam hidupnya. Tuhan tidak berhenti bekerja dalam hidupnya. Sehingga di tengah keadaannya yang sedemikian sulit, Naomi akhirnya tersadar untuk mau kembali ke tanah perjanjian. Tanah yang dijanjikan Tuhan bagi setiap orang yang menjadi umat kesayangannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, kita pun sering melakukan kesalahan yang sama seperti kesalahan yang dibuat oleh Elimelek dan Naomi. Yaitu membuat keputusan dan pilihan hanya berdasarkan apa yang terlihat mudah, hanya berdasar apa yang terlihat lebih cepat untuk membawa kita keluar dari kesulitan yang sedang kita hadapi. Dan kita seringkali lupa bahwa sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita harus terus belajar untuk menyertakan Dia di dalam setiap keputusan yang kita akan ambil. Menyertakan Dia, bertanya kepada Dia tentang apa yang terbaik yang harus kita buat sebagai pilihan untuk hidup kita hari ini maupun untuk hidup masa depan kita. Kita sering lupa menyertakan Dia karena seringkali kita menganggap bahwa kita sudah punya banyak pengalaman, kita sudah punya banyak pengetahuan, kita punya segala sesuatu yang bisa menjamin bahwa pilihan kita itu adalah pilihan yang terbaik. Tapi seringkali kita lupa bahwa yang terbaik itu tetap adalah apa yang berasal dari Tuhan sendiri. Dan hal kedua yang seringkali kita juga lupakan adalah
Bahwa kita seringkali lupa bahwa untuk setiap pilihan-pilihan yang kita buat, untuk setiap keputusan-keputusan yang kita buat, selalu ada konsekuensinya. Salah dalam memilih pasangan akan membuat kita menderita seumur hidup kita. Salah dalam menempatkan uang kita ke salah satu investasi akan membuat kita bisa kehilangan semuanya. Kita seringkali lupa bahwa untuk setiap keputusan yang kita ambil, jika itu benar, maka apa yang benar itu akan membuat kita menuai apa yang baik juga. Tapi jika keputusan yang kita ambil salah, maka kesalahan yang kita buat itulah yang harus membuat kita menanggung akibatnya. Tapi apakah jika kita sudah salah dalam membuat keputusan, atau salah dalam membuat pilihan, itu berarti akhir daripada hidup kita? Saya ingin katakan tidak. Sebagai orang yang percaya kepada Kristus, setiap kita ada dalam rencana Allah. Sebagai anak-anaknya, kita ini ada di dalam rancangannya. Hidup kita, masa depan kita, itu tertulis di dalam rancangannya. Tapi kalau pada hari ini kita sepertinya melihat seperti Tuhan jauh daripada kita. Kita sepertinya melihat seperti Tuhan tidak berkarya dalam hidup kita. Kita sepertinya sulit untuk bisa melihat di mana Tuhan, di mana kasih setianya kepada kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, saya hanya ingin mengatakan satu hal. Sama seperti yang dilakukan oleh Naomi, itulah juga yang harus kita lakukan. Apakah itu? Berbalik kembali kepada Tuhan. Kembalilah kepada Allah. Akuilah setiap kesalahan yang telah kita buat. Akuilah setiap keputusan dan pilihan yang keliru yang sudah kita ambil. Berbaliklah kepada Allah. Kita tidak perlu malu untuk mengakui bahwa Tuhan, aku telah keliru dalam membuat pilihan. Akuilah di hadapan Tuhan, Tuhan, aku telah salah dalam membuat keputusan. Jujurlah di hadapan Tuhan. Sebab hanya dengan mau kembali kepada Tuhan, maka kesalahan kita akan diampuninya. Dosa kita akan diampuninya. Dan pada saat kesalahan dan dosa kita itu diampuninya, maka mata rohani kita akan kembali terbuka. Sehingga kita bisa tetap kembali melihat besarnya kasih setia Tuhan untuk kita. Tuhan sedang berkarya dalam hidup kita. Kadang Tuhan izinkan kita membuat pilihan kita sendiri hanya agar supaya kita bisa belajar untuk mengandalkan Dia dalam setiap apa yang akan kita putuskan di hari-hari yang di depan kita. Kadang sepertinya Tuhan biarkan kita membuat pilihan-pilihan kita sendiri dan kemudian akhirnya kita masuk ke dalam kesusahan-kesusahan kita hanya agar mendidik kita untuk berhati-hati dalam membuat pilihan dan keputusan dan selalu mau menyertakan Dia. Percayalah bahwa jika kita mau kembali, Dia selalu menerima kita. Naomi pada saat pulang kembali ke Bethlehem, dia sempat berpikir mungkin apa yang akan dikatakan oleh tetangga-tetangganya. Apa yang akan dikatakan oleh kerabat-kerabatnya. Apa yang dipikirkan oleh orang-orang yang melihat dia pulang dengan keadaan tangan hampa. Tapi yang luar biasa dari Naomi adalah dia tidak membiarkan semua apa yang mungkin muncul dalam pikirannya menghalangi dia untuk kembali pulang ke tanah asalnya. Kadang si jahat akan selalu berusaha untuk menaruh dalam pikiran kita rasa malu, rasa tertuduh, rasa bersalah, perasaan tidak layak. Yang membuat kita tuh akhirnya terkungkung dalam keadaan yang susah. Padahal pada saat yang sama Tuhan sudah menyediakan pemulihan bagi kita. Pada saat yang sama Tuhan sebenarnya sudah menyediakan berkat-berkat yang melimpah kepada kita.
Kau jangan biarkan apapun menghalangi kita untuk mau kembali kepada Tuhan. Ayo, dengan rendah hati, berbaliklah. Dan kita tahu dalam kitab Rut, kisah di mana cerita tentang Elimelek dan Naomi ini dicatat. Kita tahu bahwa pada bagian akhir dari kisah ini, orang-orang memuji-muji Naomi karena apa yang Tuhan buat atas hidupnya. Pada saat Rut, menantunya yang ikut pulang bersama dengannya, melahirkan seorang anak laki-laki dari Boas. Dan anak laki-laki itu dinamai Obed. Dan Obed melahirkan Isai. Dan Isai melahirkan Daud, seorang raja terbesar yang pernah dimiliki oleh Israel. Kasih setia Tuhan itu besar. Tapi pada saat yang sama, ayo, libatkanlah dia. Ada dua pelajaran yang saya ingin bagikan. Yang pertama adalah selalu sertakanlah Tuhan untuk setiap keputusan dan pilihan yang akan kita ambil dalam hidup kita. Dan jadikanlah firman Tuhan sebagai rambu-rambu, sehingga kita tidak terlewat. Yang menjagai sehingga setiap keputusan yang kita ambil itu selalu bersesuaian dengan kehendaknya. Dan jika sepertinya Tuhan belum berbicara, belum meneguhkan dalam hati kita, nantikanlah dia, bersabarlah. Kita tidak perlu harus terburu-buru untuk mendapatkan jawaban untuk masalah yang sedang kita hadapi pada hari ini. Karena sangat mungkin Tuhan izinkan keadaan yang sukar yang kita hadapi pada hari ini untuk melatih iman kita, untuk melatih kebergantungan kita kepada Dia. Dan hal yang kedua yang kita bisa renungkan sebagai pembelajaran kita pada hari ini. Jika kita sudah salah dalam membuat keputusan, jika pada hari ini kita sedang menanggung konsekuensi dari keputusan yang keliru yang kita buat, jangan biarkan rasa malu menghalangi kita untuk mengakui kesalahan kita dan kembali berbalik kepada Tuhan. Ayo, percayailah bahwa kasih setia Tuhan itu lebih besar daripada kesalahan-kesalahan kita. Dia sangat mengasihi kita. Sehingga saya sangat percaya bahwa kalau kita pada hari ini mau kembali kepada Tuhan dengan kerendahan hati dan mengakui setiap kesalahan yang kita buat, Dia pasti akan menerima kita. Kita adalah anak-anak. Kita adalah umat yang dikasihi. Berbaliklah kepada Tuhan, sehingga kita akhirnya kembali dapat melihat Tuhan dalam kasih setianya kembali berkarya dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan dan dalam usaha kita. Bahkan kesehatan kita pun Tuhan sanggup berkarya di sana untuk mengerjakan mujizat, keajaiban, memulihkan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Mari kita berdoa. Biarlah kiranya ya Tuhan, Engkau menyatakan kasih setiamu atas kami. Sehingga kalau ada di antara kami ya Tuhan pada hari ini, kami harus hidup dalam kesulitan dan kesusahan oleh karena konsekuensi dari pilihan dan keputusan kami yang keliru. Pada hari ini kami mau datang berbalik kepada Tuhan, mengakui setiap kesalahan dan kekeliruan yang kami buat dalam hidup kami. Ampuni kami ya Tuhan. Kami percaya bahwa hanya Engkaulah yang berkuasa untuk memulihkan keadaan kami. Ubahkanlah sikap kami terhadap pasangan hidup kami. Ubahkanlah sikap kami terhadap anak-anak kami. Ubahkanlah sikap kami ya Tuhan terhadap siapapun orang yang kami temui. Tuhan, ubahlah cara kami dalam mengelola keuangan kami. Tuhan, tolong kami. Kami ingin Tuhan menolong kami, memperbaharui kami.
Sehingga kami boleh kembali melihat kuasa-Mu itu bekerja ya Tuhan dalam hidup kami. Dan kami boleh melihat ya Tuhan, hidup kami dipulihkan. Rumah tangga kami dipulihkan. Usaha pekerjaan kami dipulihkan. Pelayanan kami dipulihkan. Kesehatan kami dipulihkan. Dan mujizat itu terjadi lagi ya Tuhan atas hidup kami. Tuhan, kami mau belajar untuk mempercayai Engkau ya Tuhan. Bahwa Engkau tahu segala yang terbaik bagi hidup kami. Ajar kami ya Allah untuk dengan kerendahan hati ya Allah. Selalu mau menyertakan Engkau dalam setiap keputusan-keputusan yang akan kami ambil. Untuk setiap pilihan-pilihan yang akan kami buat ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan bahwa kalau Tuhan yang memilihkannya bagi kami. Tuhan, pilihan-Mu itu selalulah yang terbaik untuk kami. Engkau selalu tahu apa yang terbaik untuk setiap kami anak-anak-Mu. Karena Engkaulah yang merancang dan menulis hidup setiap kami. Berdoa kiranya pada hari ini, jika di antara kami, ya Tuhan yang membutuhkan Kristus Yesus untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Ya Tuhan, beracaralah, jamahlah hati kami, lembutkan hati kami. Sehingga pada hari ini, kami boleh meminta Engkau untuk menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Kami percaya bahwa hidup kami dipulihkan oleh Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa-Mu itu sanggup ya Tuhan untuk kembali membawa berkat-berkat yang baik itu dicurahkan dalam kehidupan kami. Kami naikkan doa ini dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku